Cuman apa kata dunia? Makanya jangan kaget, jangan iri ya. Kalau ustadz itu memang beda bagiannya. Karena pengurus Sohibul Bait itu paham, karena ustadz nggak mungkin gitu kan. Waktu ada ikut makan nggak mungkin. Maka kebijakan jamu rahimakumullah gitu kan, maka udah disiapin. Nah, jadi kalau misalnya bapak mohon maaf gitu kan sedikit bagiannya saya banyak, jangan sok ngomong di belakang, maklumin emang udah tekarepin. Maaf ya Beb, canda Beb ya. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan pendidikan tadi Al-Qur'an, lalu adab. Ini penting jamaah rahimakumullah. Kalau zaman dulu subhanallah yang namanya orang tua pentingnya utama sekali mendidik akhlak kepada anak. Lalu kita juga orang tuanya yang berikan keteladanan, manggilnya sayang. Juga soleh, itu kan doa. Kalau perempuan soleha, yuk makan bareng-bareng sama abi, sama umi. Jangan lupa ya berdoa, dicontohin sama abinya. Bareng-bareng makannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng sama ayah bundanya makan. Selesainya kita ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi contoh, jadi teladan ayah bundanya, insya Allah akan diikuti sama anak-anaknya. Adab hadirin, etika. Dulu kita masya Allah ngelewat depan guru, sopan banget hadirin. Jangankan lewat gurunya, depan gurunya, anaknya gurunya apa? Kita ta'zim kepada anak gurunya, masya Allah. Termasuk lewat rumahnya pelan-pelan banget. Sampai rumahnya ditakzimin tuh sama murid, saking ngalap barokahnya. Termasuk apa yang punya kiai, yang punya gurunya diistimewain. Karena apa? Ngalap barokah. Dan itu barokah yang perlu kita cari hadirin. Kenapa kita nitipin anak kudu titip ke kiai, titip ke ustadz? Barokahnya sekarang kan beda, Bib. Saya punya murid jamaah rahimahullah santri itu di rumah datang sendiri, pulang sendiri. Allahu Akbar. Iya, nggak ada yang nitipin. Kan bagusnya datang ke ustadz itu nitip sama bawaan hadirin. Sunnah itu, sunnah. Bener saya mah. Iya, ya hanya ngasih tahu doang ini. Iya, sama guru ngaji tuh takzim, Pak. Ngalap barokah. Assalamualaikum Ustadz, ini nitip anak saya ya, biar dapat ilmu yang barokah. Iya, ini mah nggak usah dilihat isinya ya. Yang penting pantas itu ya. Subhanallah, dikasih tuh ke ustadz, Pak, nggak ada ruginya ngasih ustadz, berkah. Iya kan? Ngasih ustadz itu pahalanya 7.000 kebaikan. 7.000 kebaikan. Kalau sama orang yang tidak kenal 10, sama yang kenal 70, sama keluarga 700, sama kiai sama ustadz itu 7.000. Begitu. Makanya nggak usah perhitungan deh sama orang-orang soleh mah, sama guru ngaji mah. Ya, kadang-kala saya kan namanya guru ya ngarepin juga dari murid gitu dia. Iya, ya Allah saya udah 2 bulan kata saya, udah mau bayar listrik. Iya, santri-santri nggak ada yang ngerti pisan. Ya santri mah nggak ngerti, bapaknya santri masih udah ngerti. Maaf ya Pak ya, maaf. Iya saya ingetin nih kata saya, Nana mohon maaf ya, kebetulan 3 bulan kata saya udah waktunya. Pak Ustadz sih nggak minta banyak, itu mah pengertian aja deh gitu ya. Pak, malam minggu saya umumin Pak, malam minggu saya umumin, malam Senin libur hadirin, santri gak ada yang datang. Kata saya, saya kecewa banget nunggu malam minggu. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngalap barokah ilmu dari guru. Syukur-syukur ilmunya banyak, sedikit barokah manfaat di masyarakat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita punya anak yang rahimakumullah paling tidak nih bisa mimpin tahlil. Kita punya anak bisa mimpin marhaban. Kita punya anak bisa itu yang namanya fardu kifayah. Kita punya anak subhanallah bisa membimbing itu majelis taklim walaupun kecil-kecilan. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir kewajiban kita terhadap orang tua.
adalah bagaimana senantiasa tidak boleh kita putus doa buat anak-anak kita. Setiap mau baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Al-Quran yang saya baca, kebaikannya ya Allah, Allah limpahkan kepadaku, kepada pasanganku, terutama kepada zuriatku ya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Al-Fatihah. Saya bacain Fatihah kalau mau baca Quran, biar anak-anaknya pada nurut ya maaf. Ada amalan nih Pak. Kalau ada, mohon maaf, istri kita mungkin agak susah diatur. Ke pengajian susah banget datang. Malam-malam Bapak bacain Fatihah. Istri lagi tidurin, pegang bun-bunanya, bacain Al-Fatihah ma inna anzalnahu. Cuman pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng Fatihahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia nambah melotot. Emang kesurupan Pak? Allahu Akbar. Bacain Fatihah. Tapi jangan ada kejadian hadirin. Emang Masya Allah, orang nggak demen ibadah mah nggak kalah teknik. Iya, nggak kalah cara. Allahu Akbar. Ini suaminya emang yang agak bandel hadirin. Ke musola nggak mau. Udah cukup usia. Mestinya kalau udah usia 40 tahun Pak, udah waktunya di atas sajadah sering. Yang hadirin Insya Allah kayaknya saya lihat masih ada 30 tahunan kayaknya ya hadir ya. Siapa ya? 25. Oh, lebih muda kan. Allahu Akbar. Pak, usia 40 itu banyak nasihat sama Allah, dari Allah. Nabi Yakub iseng nanya ke malaikat Israel, kalau tanda-tanda seorang itu dekat sama kematian, emang ada tandanya? Ada SMS-nya? Kata malaikat Israel, ada Nabi Yakub. Apa tandanya? Kalau rambut udah mulai banyak putih. Pak, halo, termasuk Pak Ustadz juga kan, banyak yang putih. Allahu Akbar. Saya minta ya Allah, jangan dulu saya cepet-cepet. Iya, saya masih banyak orang yang butuh ya Allah. Mudah-mudahan saya panjang umur sampai 100 tahun. Amin. Syukur-syukur 125. Amin. Amin. Nego. Minta sama Allah boleh. Boleh minta sama Allah. Iya, karena masih banyak orang yang butuh hadirin. Minta sama Allah. Itu alamatnya. Kalau sudah mulai duduk pada pegel, gonta ganti posisi hadirin. Tapi saya lihat dari tadi aman Bapak. Ada kok ngaji ganti posisi, budak balik, pegel bawaannya. Allahu Akbar. Itu tanda hadirin. Ada SMS dari Allah. Lalu selanjutnya, kalau sudah makan mulai udah banyak dipantang hadirin, hati-hati. Udah nggak usah tunjuk-tunjuk, ya, koreksi diri aja. Allahu Akbar. Kayak saya mohon maaf, es sudah jauh hadirin, karena udah minum es. Udah minum es ada aja bir keluarnya. Yang pedas-pedas nggak boleh. Yang kasihan mohon maaf hadirin yang rahimakumullah. Makanya kesenangan seseorang tidak diukur dengan banyaknya uang Pak. Orang punya uang banyak, Allahu Akbar, banyak pantangan dari dokter. Saban hari makannya Allahu Akbar, itu rebusan timun, rebusan singkong hadirin. Iya, kata saya Pak, kenapa sih nggak makan enak, udah dipantang. Ini makan saya ini model begini terus ini. Tetangga saya Pak orang nggak punya, Allahu Akbar, makannya ayam, sate. Jadi milih mana? Milih kaya tapi sehat. Tidak ada cara kalau kita pengen sehat, banyakin sujud sama Allah. Kalau kita pengen sehat, banyakin baca Quran. Kalau kita pengen sehat, banyakin sedekah. Ternyata perintah Allah, perintah Rasulullah itu semua mengandung syifa, mengandung obat. Bapak, beda nih Pak. Makanan yang ada di sini nih Pak, pisang, jeruk, ama salak, itu ama yang di warung beda. Karena di sini gratis. Sorry. Cocok ya? Akur ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi obat hadirin, jadi obat. Kan ada penelitian, ya kan? Ada penelitian air yang dibacakan, ya kan? Sholawat, Al-Quran, itu air Masya Allah kalau diminum menjadikan obat, menjadikan energi buat kita yang baik. Makanya ulama nganjurin. Saya dulu mohon maaf yang rahimakumullah, kalau lagi gak enak badan sama ayam begitu bin. Iya, Allahu Akbar. Udah ntar habis doain.
Air barokah, barokah. Barokah Allah, amin ya Allah. Barokah, air itu obat hadirin. Makanya Habib sunnahnya ngamalin air gimana itu. Masya Allah sunnah hadirin. Obat 70%. Makanya dari tadi saya nyari air hadirin. Serius cari air, pengen minum. Makanya alasannya gimana kan biar datang air. Ternyata udah ada hadirin. Mohon maaf, makasih. Allahu Akbar. Minum dulu Pak. 5 menit lagi saya ceramah, nggak lama. Masih ada lah, silakan Pak dinikmatin yang ada. %70 tubuh kita ini air. Maka butuh. Bahkan saya baca dari segi ilmu medis, kalau kita nanti di masa tua, usia 80-70 tahun, itu biasanya mohon maaf, rentan dengan apa? Dengan sering pusing, dengan sering detak jantung tidak normal. Ternyata banyaklah minum air putih, walaupun memang agak malas usia itu. Makanya dibiasain hadirin, sekarang ini banyak minum air putih. Sunnah. Kurangin kopi. Enggak yang minum kopi terus sih. Udah kagok, udah ada. Air putih banyakin. Allahu Akbar. Luar biasa itu hadir. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, selesainya Alhamdulillah. Maka barang siapa yang minum air putih diawali Bismillah, selesainya Alhamdulillah, maka badan kita insya Allah akan dijaga sama Allah, tidak mudah berbuat dosa di hadapan Allah. Itu kekuatannya, diantaranya berkahnya itu Bismillah, Alhamdulillah. Kalau makan pisang, makan buah-buahan, Allahumma barik lana fi thamarina. Itu jadi obat semuanya, Masya Allah, barokah luar biasa. Baik, Habib, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, mari kita sama-sama untuk senantiasa terus untuk mendoakan anak cucu kita. Karena investasi berharga adalah anak keturunan kita. Bisa bayangin Pak, kalau anak keturunan kita ini Masya Allah, anak-anak ahli masjid, ahli musola, ahli Quran, ahli ibadah. Bapak kita nih semua pasti suatu saat bakal mati hadirin. Gak perlu takut mati, yang takut mati mati. Ada tetangga saya takut mati, Ustaz saya takut mati banget. Duluan Pak matinya. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, nggak usah takut mati. Yang perlu kita khawatirkan adalah sudahkah bekal kita cukup untuk menuju alam yang abadi. Karena lama Pak kita di alam barzah saja menunggu berapa tahun datangnya hari kiamat hadirin. Lama. Tapi kita jangan khawatir. Ada raudhah min riyadil jannah, ada hufratan min hufari niran. Ada taman surga, ada itu celah atau lubang ke nerakanya Allah. Tergantung kitanya. Maka minta sama Allah dalam akhir salat, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Maka orang-orang yang akan bebas dari siksa kubur, yang pertama, salat berjamaah jangan putus. Dipastikan kata Nabi, wa yanju min adzabil kubur, akan dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ya, insyaallah mudah-mudahan musola Al-Ikhlas dilihat Al-Ikhlas At-Taubah, subhanallah, musola At-Taubah ke depan jadi masjid. Amin bi. Amin. Ya Rabbal. Syaratnya masjid jamaahnya kudu kompak, menuhin dulu sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya subuh sampai di luar ya dia. Sampai di luar gak ada yang mau masuk. Allahu Akbar. Padahal kunci berkah Pak, siapa yang perhatiin rumah Allah nih, hidup kita diperhatiin sama Allah. Saya dari bujangan, mohon maaf, nggak pernah jauh dari masjid, dari musola bib. Saya di pesantren, saya khidmat di musola di masjid. Alhamdulillah, sampai saya benar nyari pertama kali tempat lokasi mana ada masjid, karena saya pengen sholat berjamaah. Karena Nabi nyontoin seperti itu. Dan orang yang sholat berjamaah kalau minta sama Allah dikabul sama Allah. Amin ya rabbal. Sholat berjamaah nggak bakal dapat siksa kubur. Lalu yang kedua, siapa orang yang dibebaskan dari siksa kubur? Adalah orang yang suka bersodakoh. Sodakoh. Lalu yang ketiga adalah orang yang tilawah Quran, orang yang rajin baca Quran. Lalu siapa lagi orang yang dibebaskan dari siksa kubur? Adalah orang-orang yang senantiasa
terus istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid, para satid, para alim ulama. Nah sekarang nih, siapa orang yang dapat siksa di alam kubur? Gibah, orang yang doyan ngomongin orang. Yang kedua namimah, orang yang sering adu domba. Lalu yang ketiga adalah orang yang senantiasa menebarkan fitnah. Lalu yang keempat, al-bauli. Al-bauli itu jemaah rahimakumullah, orang yang pipis nggak pernah cebok. Kadang pipis mohon maaf jadi di bawah pohon itu. Iya, Allahu Akbar. Habis pipis bingung dia, tempelin ke pohon. Ya Allah, nasib. Ya ada lagi yang parah, disentil jub. Ya ambil tuh tisu. Kalau nggak ada daun yang kering, ya kan, kayu yang kering, batu, istirjar. Jangan sampai nggak cebok. Karena kata Nabi, orang yang ada di alam kubur yang disiksa diantaranya adalah orang yang nggak cebok ketika istinja. Makanya pentingnya kita nyari ilmu supaya kita aman. Amin ya robbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat Habib senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan anak keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun ya Allah yang berkumpul dengan zuriat Rasulullah SAW, nanti di akhirat diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ila awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ajil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu khususan almarhum min ahli bait almarhum min ahli al-qabr. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfirna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufar niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa quluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum katsiran nafi'an jasadhum sihatan wa afiatan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. As'aluka al-'afwa wal 'afiyata was-sihah ya Allah. Salamah ya Allah di dunia wa dunia al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Samur salin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa